Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Resti Ratna Anjani dan teman saya Imam Mursyid Istiqomah akan menjelaskan mengenai materi perkembangan manajemen. Yang pertama yaitu evolusi teori manajemen, merupakan salah satu pelajaran sentral. Dengan belajar evolusi teori manajemen, kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Yang kedua yaitu perspektif-perspektif manajemen dari waktu ke waktu. Bermula dari tahun 1880 sampai tahun 2010. Bermula dari perspektif klasik, berlanjut ke perspektif humanistis, perspektif manajemen ilmiah, teori sistem, pandangan-pandangan kontingensi, manajemen kualitas total, dan organisasi pembelajar. Yang ketiga yaitu perspektif klasik. Menurut Henry Fayol, perspektif klasik merupakan praktik manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Menurut Max Weber, manajemen birokrasi yang dapat menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Menurut Chester E. Barnard, perusahaan dapat beroperasi efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Maksudnya, perusahaan harus membuat sasaran organisasi seimbang dengan tujuan dan keperluan individu tersebut. Jika tidak seimbang, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk beroperasi. Yang keempat yaitu aliran manajemen ilmiah. Menurut Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 menekankan pentingnya umur manusia dalam produksi. Contohnya, di dalam perusahaan kita harus mempunyai karyawan yang mempunyai umur yang produktivitasnya masih besar. Yang kedua, perbaikan dalam kondisi kerja. Yang ketiga, melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machines. Maksud dari yang poin ketiga ini yaitu kita harus mempunyai karyawan yang bisa menguntungkan untuk perusahaan, dan kita juga harus memberikan keuntungan juga untuk karyawan. Tokoh yang kedua yaitu Charles B. Babbage dari Inggris. Dari tahun 1792 sampai 1871. Menekankan pentingnya satu, pembagian kerja melalui spesialisasi. Maksud dari sini yaitu kita harus membagikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik. Contohnya, jika kita mau mempekerjakan karyawan di area quality control, maka karyawan tersebut harus dilatih dalam area quality control juga. Yang ketiga, mengembangkan program-program permainan. Yang keempat, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik. Yang kelima, merencanakan skema pembagian keuntungan. Selanjutnya itu ada ilmuwan manajemen ilmiah. Yang pertama dikemukakan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar, yaitu perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Kedua, seleksi ilmiah pada para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja
kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Dan juga ada dari Henry L. Gates dari tahun 1861 sampai 1919. Pertama, meninggalkan sistem tarif berbeda karena dianggap terlalu kecil, memberikan dampak motivasional. Kedua, membuat ide baru. Setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas dibebankan kepada akan menerima bonus sebesar 5%. Kemudian ia menambahkan motivasi kedua, supervisor akan mendapatkan bonus tambahan bila semua pekerja mencapai standar tersebut. Keempat, Gan melapori sistem pencatatan dengan bagan untuk jadwal produksi Gantt chart. Dan juga ada dari Frank Lillian Gerbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Yang pertama, Lillian dan Frank bekerja sama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Kedua, dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Mereka berusaha mencoba mencari gerakan ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Dan ini adalah aliran hubungan manusiawi yang diinikan oleh Alton Mayo dan Abraham Maslow. Alton Mayo mengubahkan karyawan akan bekerja lebih keras bila mereka percaya manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus pada mereka. Ini antara hubungan manusia yang baik gitu kan, atasan pada bawahan. Dan Abraham Maslow ini ada segitiga tingkatan, yaitu dari kebutuhan fisiologis, rasa aman dan perlindungan untuk para pegawainya, dan rasa cinta memiliki dan dimiliki, harga diri dan aktualisasi diri. Dan ini manajemen dan organisasi. Organisasi praktik manajemen diperangi oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Kekuatan sosial, social force, berhubungan dengan aspek-aspek dari sebuah budaya yang menuntun dan mempengaruhi hubungan antar manusia, nilai, kebutuhan, dan standar perilaku mereka. Ketiga, kekuatan politik, political force, berhubungan dengan berpengaruh intuisi politik dan hukum atas orang dan organisasi. Keempat, kekuatan ekonomi, economic force adalah kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya masyarakat antar pemakai yang saling bersaing. Nah, manajemen dan organisasi, praktik dan perspektif manajemen sifatnya beragam, berjalan dengan waktu sebagai reaksi atas kekuatan sosial, politik, ekonomi dalam masyarakat luas. Evolusi dari perspektif manajemen yang menonjol dari waktu ke waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.